Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Edi Sakyus dari Boris Consulting. Kali ini saya akan bahas tentang salah satu ketakutan yang umum dialami oleh para calon penulis buku atau penulis buku pemula, yaitu siapa nanti yang akan baca buku saya. Oke, saya sudah bahas sepintas ini di video sebelumnya, Anda bisa lihat di atas ini. Nah, kenapa ada ketakutan semacam ini? Ini biasanya muncul karena ada ketidakpercayaan diri dari si penulis ini, ya. Karena mungkin bacaannya sangat banyak atau melihat sekian banyak buku dari para penulis lain yang bagus-bagus, atau ini tipe-tipe penulis yang rujukannya adalah buku-buku dari mungkin luar negeri atau buku-buku yang memang keren-keren. Sesungguhnya adalah hal yang umum ketika seorang penulis itu merasa atau bertanya-tanya, nanti kalau saya menulis buku, siapa yang akan membaca buku saya? Ya, jadi Anda tidak perlu khawatir kalau muncul ketakutan seperti ini. Tapi saya ada beberapa hal yang bisa digarisbawahi supaya Anda bisa mengatasi perasaan seperti ini. Yang pertama, ketika muncul keresahan atau kegalauan semacam itu, Anda hanya berpikir aja pada satu titik ini, yaitu segi manfaat apa yang akan Anda bagikan di dalam buku tersebut. Ya, jadi fokus pada segi kemanfaatan yang akan Anda berikan di dalam buku tersebut. Karena apa? Jadi kalau Anda bisa fokus kepada segi kemanfaatan ini, Anda tidak akan lagi galau ya tentang siapa yang akan membaca buku itu, karena nanti orang yang mencari manfaat dari buku sejenis yang Anda tulis itu nanti otomatis akan menjadi pembaca buku Anda. Yang kedua, semua jenis buku itu memiliki pembacanya masing-masing, ya. Jadi buku how to ada penikmatnya, yaitu orang-orang yang ingin mendapatkan panduan langsung dari penulisnya. Buku-buku yang sifatnya storytelling itu juga punya penggemar sendiri, yaitu orang-orang yang memang ketika membaca, ketika mencerap informasi lebih suka mendapatkan bacaan yang sifatnya seperti cerita, ya, seperti dinarasikan, seperti diceritakan langsung, seperti kalau Anda bicara dengan saya seperti ini. Jadi, jangan berpikir atau jangan berkecil hati bahwa buku Anda tidak akan ada yang membaca gitu, ya, nggak usah khawatir. Apalagi kalau buku Anda adalah buku yang membawa manfaat. Yang ketiga, segmentasi, ya. Ini terkait dengan yang nomor 2 tadi. Jadi kalau misalnya Anda sedang menulis sebuah buku, sejak awal Anda juga harus clear segmen mana yang akan Anda bidik, ya. Let's say Anda menulis sebuah buku tentang menulis, ya. Anda seperti saya ini menulis buku tentang menulis, saya sudah langsung tergambar segmentasi mana yang akan saya bidik, ya. Misalnya saya akan membidik segmen middle up, ya, seperti buku saya Resep Cashflow Menulis Buku Bestseller atau draft buku saya yang lain, ya. Itu yang saya bidik. Jadi saya sudah langsung membayangkan kalau saya membidik segmen tersebut, berarti merekalah target saya atau orang-orang yang akan membaca buku saya. Nah, kalau kita sudah bisa mentarget mereka, berarti kita bisa merancang sebuah buku sesuai dengan kebutuhan mereka. Ya, jadi sejak awal jika Anda ingin menulis buku, clearkan dulu di kepala siapa yang akan Anda bidik sebagai pembaca utama dari buku Anda. Jangan sampai kejadian karena Anda tidak jelas target marketnya siapa, kemudian Anda mengatakan bahwa ini targetnya seluas mungkin, semua orang akan membaca buku ini. Nah, hati-hati, itu boleh-boleh saja, tetapi akan membuat Anda tidak sharp, ya, tidak tajam dalam membidik target market. Yang keempat, Anda bisa fokus kepada model atau format buku dan cara penyajiannya. Ya, boleh dibilang kalau di workshop-workshop buku saya tentang buku untuk personal branding, saya selalu menyarankan packagingnya yang harus Anda perhatikan, ya. Kenapa? Nanti kalau Anda misalnya menulis sebuah buku tema tertentu, Anda juga harus menyesuaikan nanti format packagingnya atau konsep packagingnya seperti apa. Nah, konsep packaging inilah nanti yang bisa Anda bawa ke penerbit supaya Anda dibantu untuk lebih menajamkan lagi konsep yang Anda bawa tersebut supaya nanti bisa diwujudkan dalam bentuk buku yang sesuai dengan target market Anda. Jadi,
Tidak perlu khawatir siapa yang akan membaca buku Anda kalau Anda sudah jelas di kepala ya targetnya siapa, dan kemudian sudah memiliki gambaran mau mengemas buku Anda seperti apa ya. Karena kalau Anda sudah tahu target marketnya seperti apa, nanti pengemasannya akan menyesuaikan ke sana. Dan kalau buku tersebut sudah memberikan manfaat, punya target yang jelas, dan kemudian packagingnya juga menarik sesuai dengan target marketnya, saya pikir ini sebuah iklan atau sebuah cara bagi buku tersebut untuk menarik sebanyak mungkin minat dari target audiens yang dibidik. Jadi teman-teman, dari 4 hal itu tadi, Anda sudah bisa meyakinkan pada diri sendiri bahwa sesungguhnya Anda tidak perlu khawatir dengan siapa calon pembaca buku Anda. Yang penting di tahapan awal Anda harus jelas dengan semua hal yang saya sampaikan tadi, supaya Anda tidak lagi terbebani tentang siapa yang akan membaca buku Anda. Karena kalau Anda terbebani dengan pikiran tersebut atau masalah tersebut, nanti Anda di dalam proses menulisnya juga nggak bisa fokus, nggak bisa konsentrasi. Akibatnya Anda nanti bisa tersendat-sendat. Oke, tips singkat dari saya seperti itu. Semoga membantu Anda. Ingat, ketika menulis buku jangan dibuat ribet ya. Bikin simpel saja supaya di prosesnya bisa dinikmati dan Anda senang menjalani proses menulis bukunya. Dan hasilnya semoga juga sangat bagus. Oke, sampai bertemu lagi di tips-tips berikutnya. Sukses untuk Anda.